Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa khususan wa nafa'ana bi ulumina sya'ulahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Idah, menjelaskan tentang mengetahui penting-pentingnya hukum nikah, yang mana sekarang sudah sampai bab talak. Biasanya kita baca talak ya. Talak. Para pemirsa dan santriwan-santriwati Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember yang dimuliakan oleh Allah, mari kita simak bersama-sama karena ini sangat penting, apalagi pada para itu ya, khususnya kepada yang mau nikah atau yang sudah nikah. Ini sangat penting sekali hingga kita tahu hukumnya, apakah istri kita itu masih statusnya sebagai istri atau sudah bukan istri lagi. Ini perlu kita kaji, kita pahami tentang talak, karena kebanyakan orang yang nggak ngerti ilmu agama, nggak ngerti bab ini, itu biasanya ya skarpan ngomongnya, dan mereka nggak ngerti kalau kata-katanya itu sudah termasuk talak, sudah mentalak istrinya, hingga hubungan mereka menjadi perzinaan, hubungan yang diharamkan. Tapi mereka nggak ngerti alangkah ruginya orang tersebut, sehingga para suami menggauli istrinya itu dalam perkara yang haram, bukan miliknya. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu, bab menerangkan talak. At-talaqu ma'rifatu ahkami muhimmatun jiddan. Adapun talak, mengetahui hukum-hukumnya talak itu sangat penting sekali. Karena apa? Li'anna katsirina minan nasi yahsulu minhum at-talaqu ala zaujatihim. Karena kebanyakan manusia itu terjadi, pada mereka itu terjadi talak atas istri-istrinya, tapi wala yadruna annahunna talaqna fayu'ashirunahunna bil haram, dan mereka tidak tahu sesungguhnya para istrinya itu telah ditalaknya, sehingga apa? Fayu'ashirunahunna, mereka menggauli istri-istrinya dengan keharaman. Nah, ini penting sekali mengetahui tentang hukum-hukum talak. Mengetahui tentang hukum-hukum talak itu sangat penting, muhimmatun, sangat penting sekali. Talak secara bahasa adalah halul qaidi, ya, melepaskan akad qaid, halul qaidi, halal qaidnya, melepaskan ikatan. Nah, talak itu melepaskan ikatan secara bahasa. Sedangkan secara syara adalah melepaskan tali ikatan pernikahan dengan kata-kata tertentu atau semisalnya. Talak menurut istilah adalah halu aqdin nikah bila hudit talaqi wa nahwihi, melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz talak atau semisalnya. Nah, seperti itu. Ada dalil firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. At-talaq marratani fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan. Kalau hadisnya, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un minal halali abghada ilallahi minat talaq. Ini ada. Penting sekali untuk mengetahui ini. Secara bahasa adalah melepaskan ikatan.
Tadinya seorang istri itu diikat oleh suaminya, kemudian kalau sudah dinikah berarti sudah diikat. Nah, diikat dengan mahar ya biasanya, dengan mahar. Kalau sudah ditalak berarti ikatannya sudah terlepas, cerai. Wa talaqu qismani. Talak itu ada dua macam. Sharihun, ada talak sharih jelas, wa kinayatun, dan talak kinayah, sindiran. Jadi ada dua macam, ada dua bagian, talak sharih dan talak kinayah. Sedangkan pengertian talak sharih adalah fasorihu ma la yahtaju ila niyatin yaqa'u at-talaqu bihi nawa aw lam yanwi. Talak yang tidak membutuhkan niat, itu talak sharih. Talak yang tidak membutuhkan niat dan bisa jatuh talaknya, baik dia berniat atau tidak. Itu kalau sharih ya. Talak, atau bisa katakan talak yang terjatuh tanpa membutuhkan niat dari suami. Jadi baik dengan niat ataupun tidak, tetap jatuh talaknya. Wa huwa khamsatu alfadin. Nah, talak itu, talak sharih itu memakai 5 lafaz. Pertama at-talaqu, kedua firaq, wal firaqu, ketiga wasarahu, melepaskan, wal khul'u, khulu', lepas khulu'. Kemudian walafdul mufadati minal khul'i, lafaz yang dipisah, yang difaidai dari khulu'. Khulu' itu artinya apa? Menanggalkan, sama melepaskan. Seperti walafdul khamis qaul syahsi, contohnya lafaz yang kelima, lafaz yang faidai dari khulu', seperti ucapan na'am fi jawabi man arada minhu ayyutalliqa zaujatahu al-an. Seperti jawabannya seorang istri bilang iya ketika seperti jawabannya iya bagi orang yang ditanya. Seperti ini contoh, seorang suami, kemudian ada temennya yang tanya, si Muhammad, apakah kamu sudah mentalak istrimu sekarang? Terus dia jawabnya iya. Nah, kata-kata iya itu sudah merupakan talak, kata-kata yang faedah dari khulu', melepaskan. Apakah kamu menceraikan istrimu sekarang? Ayyutalliqa zaujatahu al-an, sekarang ya. Terus dia bilang na'am. Kata na'am di sini, fa na'am huna ada alfadut tolaki, lafaz tolak. Jadi hati-hati. Wa amma man qala na'am fi jawabi man arada ay istakhbira yakunu iqraran bitolak. Adapun seseorang yang bilang iya, mengucapkan kata na'am, menjawab orang yang bertanya, yang orang itu mencari kabar saja, maka itu sebagai pengakuan dengan talak, yakni ay annahu sabaqalahu an talaqaha wa laisa ma'nahu al-an utalliquha wa in juhila muradul qail humila al-istikhbar. Nah, kalau yang orang yang menghendaki mencari kabar saja, maka dia mencari kabarnya itu sebagai pengakuan, menetapkan dengan talak. Ada orang telah lewat seorang laki-laki kemudian untuk mentalak istrinya, dan maknanya itu bukan mengartikan kamu mentalak istri kamu sekarang, bukan. Nggak ditanya bukan mentalak sekarang, tapi mencari kabar. Kemarin saya dengar kamu telah mentalak istrimu ya, saya dengar kabar gitu. Bukan kalau tadi kan bertanya, apakah kamu sekarang menceraikan istrimu? Jelas dia bilang iya, jatuh talak.
Kalau seperti ini kan menjawabnya yang kedua menjawab iya, tapi yang bertanya itu hanya mencari kabar. Kemarin saya dengar kamu itu telah kamu mentalak istri kamu ya, bukan sekarang. Nah, seperti itu. Dan tidak diketahui keinginan orang yang mengucapkan, maka yang seperti ini difahami istihbar, tidak dikatakan talak. Wal kinayatu, sekarang pembagian talak yang kedua adalah kinayah. Huwa ma la yakunu talaqan illa biniyatin. Kalau talak kinayah, pembagian yang kedua yaitu tidak terjatuh talak kecuali dengan niat. Tidak terjatuh talak kecuali dengan niat. Kalau yang sharih, baik itu niat atau tidak niat, maka dia terjatuh dalam talak. Nanti nggak membutuhkan niat kalau yang sharih, tapi kalau kinayah itu membutuhkan niat. Seperti ucapan seorang laki-laki kepada istrinya, anti kholiyatun, anti bariyatun, anti bainun, anti batatun, anti batlatun, anti tadi. Nah, itu seperti contoh. Jadi kamu saya bersihkan dariku, bisa kamu lepas dariku, tak resii. Kamu terbebas dariku, kamu tak bain, kamu udah terputus hubungan denganku, kamu sudah batlah itu saya sudah ditinggalkan nikahnya. Itu kinayah. Jadi sekarang kan banyak orang-orang yang nggak ngerti ilmu agama, mereka bilang ke istrinya, pulang sana, aku nggak mau sama kamu, pulang sana ke rumah orang tuamu. Kalau ini diniati, niat talak, jatuh talaknya. Tapi kalau hanya bercanda, beda. Ini yang kinayah ya. Kamu kulepaskan. Kamu beriddahlah. Nah, itu kinayah itu. Kalau ini ada niat, maka jatuh talaknya. Begitu juga seperti kata-kata ukhruji, keluarlah kamu dari rumahku. Safiri, pergilah kau dariku. Tasattari, tutuplah dirimu. Aku tidak butuh, lah hajati li fiki, aku sudah nggak butuh lagi sama kamu. Terus kamu silakanlah anti syaknaki wis karepmu kono. Tapi kata-kata kayak gitu itu diniati dengan talak, maka jatuh talaknya. Atau kata-kata lagi salamun alaik. Nah, ini lafaz-lafaz yang li'anna hadhil alfadha tahtamilu at-talaq wa ghairahu ihtimalan qariban. Lafaz-lafaz ini mempunyai makna talak dan selainnya dengan makna yang dekat sekali dengan talak. Maka dari itu, kalau ini diniati dengan talak, maka akan jatuh talak. Tapi kalau tidak diniati, maka tidak terjadi talak. Hati-hati kalau suami kamu bilang gitu, ditanya, "Mas, kamu bilang gitu itu bercanda atau niat benar-benar ingin ingin lepas dari aku?" Nah, tanya. Kalau ada niatan berarti jatuh talaknya, maka jangan dibuat mainan. Tapi kalau nggak ada niatan, ya tidak terjatuh, karena ini termasuk bagian yang kedua dari talak, yaitu talak kinayah. Nah, kalau kayak gini itu sudah tidak jatuh talaknya, masih aman istrinya. Makanya butuh belajar kayak gini. Takutnya pergi sana, aku nggak mau sama kamu, karep-karepmu kono wis mau berbuat apa terserah kamu sana. Di hati suaminya kok ada ada niatan ingin mentalaknya, jatuh. Pergi kau, keluar kau dari rumahku. Bahaya ya. Makanya perlu ini diwaspadai.
Ini pembagian tentang talak sharih dan talak kinayah. Para pemirsa dan santriwan santriwati Ma'had Al Jamiah IAIN Jember, semoga dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini manfaat bagi kita semuanya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.